Selanjutnya di video ini kita akan bahas mengenai properti font pada CSS. Di sini saya sudah siapkan file pertemuan 6.html dan file style 6.css. Dan di sini ya di file pertemuan 6 ini saya sudah menyiapkan 4 paragraf ya. Ini paragraf 1, paragraf 2, dan ini paragraf 3, dan ini paragraf 4. Dan setiap paragraf ini saya bikin kelas di dalamnya ya. Ini kelas P1 ya, paragraf 1, lalu ini kelas P2, P3, dan P4. Dan file ini sudah saya jalankan di aplikasi browser ya. Di sini. Nah, paragraf 1, 2, 3, dan 4 yang akan kita gunakan sebagai bahan latihan yang terkait dengan properti font pada CSS. Nah, baik, yang pertama kita akan coba properti font family ya untuk mengganti jenis huruf ya pada CSS. Ini akan kita coba di paragraf pertama ya. Ini kita sudah punya kelas P1. Di file style 6.css, di sini selektornya kelas P1. Ya, lalu buka kurung, kemudian properti font, lalu garis datar, family. Jadi pada HTML, ya ketika kita jalankan di web browser, itu font defaultnya adalah Times New Roman. Nah, jika kita bermaksud ya ingin mengganti jenis huruf ini, maka kita gunakan properti yang namanya font family, kemudian nama font yang akan kita gunakan. Nah, misalnya di sini saya gunakan Arial seperti ini. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya. Nah, di sini ada Arial, ini saya klik. Ya, ada Arial, lalu koma, kemudian Helvetica, lalu sans serif. Di sini saya akhiri dengan titik koma. Nah, sampai di sini kita fokus di paragraf pertama ya. Saya refresh. Nah, maka paragraf pertama ini akan diubah ke Arial dari Times New Roman. Nah, maksud dari nilai dari font family ini ya, di sini ada 3. Pertama ada Arial, lalu ada Helvetica, kemudian ada sans serif. Nah, jadi ketika website kita nanti online, maka akan diakses oleh perangkat yang berbeda dan kita tidak tahu jenis huruf apa ya yang ada di perangkat user tersebut. Nah, jika tidak ada jenis huruf Arial, ya, jika tidak ada font Arial, maka dia akan mengambil nama font yang kedua, yaitu Helvetica. Nah, jika tidak ada, maka dia akan mengambil dari generic family-nya, ya, atau jenis font-nya. Ya, jadi umumnya jenis font itu ada 2 ya. Pertama ada sans serif, lalu ada serif. Jenis huruf sans serif yaitu jenis huruf yang tidak memiliki kaki. Sedangkan serif itu jenis huruf yang ada kakinya. Ini bisa saya contohkan di slide ini. Ya, jadi tadi menggunakan properti font family, Arial ya atau Verdana itu merupakan nama font, kemudian sans serif itu adalah generic family ya atau jenis fontnya. Nah, kemudian untuk generic family ya atau jenis huruf itu ada 2. Pertama ada sans serif, lalu ada serif. Yang sans serif itu jenis huruf yang tidak memiliki kaki, kemudian serif itu jenis huruf yang memiliki kaki. Nah, yang saya maksud dengan kaki di sini, kita bisa fokus pada lingkaran ini ya. Di bagian ujung ini, itu seakan-akan jenis huruf ini ada lebihnya ya di bagian ujung. Ini yang saya sebut dengan kaki pada font tersebut. Nah, untuk salah satu contoh dari jenis huruf ini ya, yang serif ini itu Times New Roman. Ya, kemudian sans serif itu salah satunya adalah Arial, kemudian Verdana. Ya, jenis huruf yang tidak memiliki kaki. Ya, jadi itu mengenai font family ya pada CSS. Nah, yang kedua ada properti font size ya untuk mengubah ukuran huruf. Ini akan saya contohkan di paragraf kedua. Di sini kita sudah punya kelas P2. Nah, di CSS-nya di sini kelas P2 ya atau titik P2. Untuk mengubah ukuran huruf itu kita bisa gunakan properti yang namanya font size.
ya, font size, kemudian nilainya itu merupakan angka ya. Ini saya gunakan satuan piksel ya. Kalau misalnya di paragraf kedua ini, saya akan naikkan ke 24 piksel. Ya, 24 px, kemudian titik koma. Sekarang kita fokus di paragraf kedua, saya refresh. Nah, maka paragraf kedua ini akan ditambah ukuran hurufnya ke 24 piksel. Nah, properti selanjutnya, ini akan saya contohkan di paragraf ketiga. Saya enter lagi di sini, titik P3, ada properti yang namanya font weight. Di sini font, ya font weight, ini titik 2. Oh, properti font weight ini itu untuk menebalkan huruf, nilainya di sini bold, kemudian titik koma. Sekarang kita fokus di paragraf ketiga ya, saya refresh. Nah, maka paragraf ketiga ini akan dicetak tebal. Nah, lalu ada properti font style. Ini akan saya contohkan di paragraf keempat. Di sini kita sudah punya kelas titik P4. Font style, ya propertinya font style. Properti ini untuk memiringkan sebuah teks ya pada HTML. Nah, nilai dari properti font style ini ada italic, ada titik koma. Nah, sekarang kita fokus di paragraf keempat, ini saya refresh. Ini tidak berubah, kelas P4. Oh, ini atribut kelas. Ini kurang A. Ya, kelas. Ya, mungkin teman-teman dari tadi lihat ini ya. Kita kembali ke browser, saya refresh. Nah, ya maka paragraf keempat itu akan dicetak miring. Nah, jadi itu mengenai properti font pada CSS. Jadi saya ulang kembali, untuk mengganti ya font pada CSS kita gunakan yang namanya properti font family. Ya, jika ingin mengubah ukuran huruf, kita gunakan properti font size. Kemudian jika kita ingin mencetak bold sebuah tulisan, maka kita gunakan properti yang namanya font weight. Kemudian ada font style untuk cetak miring. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.